Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hormon. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsadillah sebagai anggota kelompok 10 pertama yang akan menjelaskan tentang materi pada video kali ini. Yang pertama ada pengertian hormon. Bisa kita lihat di slide PPT. Apakah pengertian dari hormon? Hormon adalah sebuah bagian dalam tubuh kita yang memiliki peranan yang sangat penting. Namun kebanyakan orang lalai akan menjaga agar hormon kita yang ada di tubuh kita ya tetap bekerja dengan normal. Hormon merupakan suatu senyawa yang dikeluarkan oleh tubuh yang disebarkan ke berbagai organ, sel, jaringan tubuh demi membuat tubuh bekerja secara normal dan baik. Dari mana hormon itu berasal? Hormon itu diciptakan dari kelenjar endokrin, yang mana hormon sendiri memiliki pengertian sebagai senyawa kimia yang berguna untuk memaksimalkan kerja tubuh yang akan selalu dihasilkan oleh tubuh. Jadi hormon ini sifatnya akan selalu dikeluarkan oleh tubuh, lebih tepatnya dari kelenjar endokrin yang ada di tubuh manusia. Selanjutnya kita lihat definisi dari kelenjar endokrin sebagai tempat dibuatnya hormon. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok sel yang memiliki fungsi sebagai sekresi dan pendistribusian hormon di dalam tubuh. Apa arti dari hal ini? Ini berarti bahwasanya hormon dibuat di kelenjar endokrin seperti yang sudah saya katakan dengan jumlah yang selaras atau jumlah hormon yang diciptakan oleh kelenjar endokrin itu akan selalu sama sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian kelenjar endokrin memiliki peran untuk menyebarkan hormon lewat peredaran darah menuju sel atau jaringan yang dijadikan sasaran oleh hormon itu sendiri. Kelenjar endokrin juga memiliki peran yang besar dalam mengkontrol aktivitas kelenjar yang ada di tubuh, serta mengontrol bagaimana proses metabolisme tubuh, penyerapan glukosa dalam tubuh, dan juga memelihara agar kondisi internal dalam tubuh tetap dalam keadaan optimal. Jadi kelenjar endokrin ini fungsinya atau perannya bukan cuma menciptakan sebuah hormon yang dibutuhkan oleh tubuh, namun juga mengawasi kinerja tubuh agar tetap bekerja normal, atau ibaratnya tubuh kita tetap terjaga sehat gitu. Selanjutnya ada gambar kelenjar endokrin yang dimiliki oleh manusia. Ada beberapa di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama ada di kepala, di otak lebih tepatnya, yaitu disebut badan pineal, kemudian hipotalamus, kemudian ada hipofisa. Lalu turun ke bawah ke bagian leher ada kelenjar tiroid, yang mungkin kita sudah nggak asing lagi dengan ini. Ada juga paratiroid. Kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini letaknya di antara rongga dada atau di antara kedua paru-paru. Lalu ada kelenjar adrenal, letaknya di atas ginjal ya. Lalu ada pankreas. Pankreas ini juga termasuk kelenjar endokrin. Kemudian yang terakhir ada di bagian kemaluan, yaitu kalau di wanita itu ada di indung telur, kalau di laki-laki ada di buah zakar atau testis. Selanjutnya hormon dalam tubuh manusia itu dibedakan menjadi 3 bagian, dan 3 bagian ini merupakan pilar ataupun hormon yang menyokong tubuh manusia supaya tetap bisa bekerja dengan baik. Yang mana jika salah satu hormon yang tertera di PPT ini ya mengalami kondisi yang abnormal, maka akan berefek pada kondisi tubuh manusia itu sendiri. Ya bisa sakit ataupun ya mengalami kondisi yang cukup menyakitkan.
karena hormon yang tidak normal itu. Adapun hormon dibedakan kelasnya menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada amino, ya. Kemudian turunannya ada hormon tiroid dan hormon katekolamin. Yang kedua ada peptida, turunannya adalah hormon glikoprotein kompleks. Lalu ada polipeptida, kemudian ada hormon oligopeptida. Yang terakhir ada steroid, ya. Turunannya adalah hormon glukokortikoid, lalu mineralokortikoid. Jadi semua itu tadi hormon, ya. Hormon juga terbentuk dalam satu organ tubuh dan didistribusikan lewat peredaran darah ke berbagai sel, organ, jaringan yang dibutuhkan. Dan ini akan menghasilkan efek fungsional bagi tubuh kita. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nawa Akromawiguna. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni tentang mekanisme kerja hormon. Sel dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan sinyal kimia. Sinyal kimia ini dapat berupa molekul kimia sederhana seperti turunan asam amino, turunan asam lemak, atau senyawa yang lebih kompleks seperti peptida, protein, atau steroid. Biasanya terjadi antar sel dalam jaringan atau ke organ. Juga pada jarak tertentu untuk mengintegrasikan fungsi seluler atau jaringan pada organ yang berbeda, sehingga komunikasi antar sel tersebut dapat terjadi. Permukaan atau membran sel harus bersentuhan atau mengandung zat dipisahkan secara kimiawi dari permukaan sel atau molekul yang dapat melewatinya dari sitosol sel ke sel lain melalui celah atau gap junction. Hormon mengikat reseptor pada membran plasma. Adanya rangsangan dari luar maupun dari dalam sehingga menyebabkan kelenjar endokrin memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam membran plasma. Hormon mempunyai 3 mekanisme kerja utama, yaitu yang pertama, mengubah permeabilitas saluran atau membran dengan bekerja pada protein saluran atau protein kanal yang sudah ada. Yang kedua, bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua atau second messenger untuk mempengaruhi aktivitas sel. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengaktifan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Selain itu, hormon juga membutuhkan reseptor khusus untuk bekerja. Reseptor pada umumnya adalah protein yang memiliki struktur tertentu, hanya mengikat hormon atau analog dengan struktur hormon tertentu. Reseptor hormon terletak di membran sel atau sitoplasma sel. Dengan demikian, hormon hanya dilepaskan ke dalam darah, mempengaruhi sel atau jaringan sel tertentu yang memiliki reseptor spesifik terhadap hormon tersebut. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Yunitasari. C. Bagian-bagian penghasil hormon. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda. Lobus yang pertama adalah lobus anterior. Lobus ini menghasilkan hormon tiroksin, adenokortikotropin, folate stimulating hormone, luteinizing hormone, dan prosalin. Lobus yang kedua yaitu lobus intermedia yang menghasilkan hormon somatotrof dan melanocyte stimulating hormone. Lobus yang ketiga adalah lobus posterior, menghasilkan hormon oksitosin dan antidiuretik hormon. Yang kedua, kelenjar adrenal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama korteks, menghasilkan hormon korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen. Yang kedua, medula, menghasilkan hormon adrenalin. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Kelenjar
ini menghasilkan dan melepaskan hormon tiodotironin atau T3 dan tirosin T4. Yang keempat, kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratormon. Selanjutnya, kelenjar timus yang menghasilkan hormon timosin. Keenam, kelenjar pineal menghasilkan hormon melatonin. Selanjutnya, pankreas. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu insulin dan glukogen. Yang kedelapan, kelenjar gonad. Pada wanita, kelenjar ini menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Sedangkan pada laki-laki menghasilkan satu hormon, yaitu timosin. D. Hormon yang bekerja dalam tubuh manusia. Dalam kelenjar pineal terdapat hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur warna kulit pada tubuh manusia. Pada kelenjar adrenal terdapat korteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glikogen, lalu diubah menjadi glukosa dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Androgen berfungsi untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Pada kelenjar tiroid, hormon tiroksin dan triodotironin berfungsi mengontrol proses metabolisme dalam sel, memengaruhi perkembangan mental, memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi sel, memengaruhi kegiatan sistem saraf. Hormon kalsitonin berfungsi membantu mengontrol atau menstabilkan kadar kalsium dalam tubuh, mengatur absorpsi kalsium oleh tulang. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi menstimulasi perkembangan organ reproduksi laki-laki dan proses produksi sperma dan anabolisme protein. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi menstimulasi perkembangan organ reproduksi wanita. Hormon progesteron berfungsi untuk mempersiapkan uterus untuk kehamilan dan kelenjar susu untuk laktasi. Pada kelenjar paratiroid hormon memiliki fungsi kurang lebih sama dengan hormon kalsitonin, yaitu membantu dalam menstabilkan kandungan kalsium dalam tubuh. Pada pankreas, hormon insulin berfungsi untuk membantu mengatur kadar glukosa. Hormon glukagon berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah, mengubah glikogen menjadi glukosa dalam peristiwa glikolis. Pada kelenjar pituitari, luteotropik hormon berfungsi merangsang kelenjar susu untuk menghasilkan air susu dan memacu ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Thyroid stimulating hormone berfungsi untuk merangsang sekresi kelenjar tiroid.